Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Trimulya, NPM 2169-10561, mata kuliah pedagogik, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran terkait perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan peserta didik. Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahapan selanjutnya. Namun, dalam istilah, merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Lalu, peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Jadi, perkembangan peserta didik adalah suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, serta bentuk tubuh, dan juga perkembangan otak. Perkembangan fisik sangat berkaitan dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf dan otak. 4 fase perkembangan pada manusia. Yang pertama, fase bayi. Yang kedua, fase awal kanak-kanak. Yang ketiga, fase akhir kanak-kanak. Dan yang keempat, fase remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase bayi. Masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Selanjutnya itu fase awal kanak-kanak. Masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak awal disebut masa estetika, karena pada masa ini merupakan saat terjadi perasaan keindahan. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa indera, karena pada masa ini penginderaan anak-anak berkembang pesat. Selanjutnya itu fase akhir kanak-kanak. Masa akhir kanak-kanak disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6 sampai 11 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar atau SD. Yang terakhir yaitu fase remaja. Masa peralihan diri anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikologis. Yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam memahami sesuatu. Perkembangan kognitif kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah yang dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf pusat di otak. Contoh kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Ciri-ciri perkembangan kognitif. Yang pertama, pada umur 5 sampai 6 tahun, yaitu kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata. Dapat menulis kalimat dengan 5 atau lebih. Dapat menghitung sampai 10 benda pada suatu waktu. Mengetahui mana yang kiri dan kanan. Dapat mengkategorikan benda ini adalah mainan, ini adalah buku-buku. Pada umur 7 sampai 8 tahun, yaitu yang pertama mulai mengembangkan rentang perhatian yang lebih lama, yang kedua bersedia untuk mengambil tanggung jawab lebih, yang ketiga yaitu memahami pecahan dan konsep ruang, yang keempat memahami uang, dan yang kelima dapat memberitahu waktu.
pada umur 8 sampai 12 tahun, yaitu yang pertama, mereka menjadi lebih berorientasi tujuan. Yang kedua, mereka mungkin mengembangkan minat khusus yang merupakan sumber motivasi. Yang ketiga, mereka dapat menikmati membaca buku. Dan yang keempat, mereka menghargai humor dan permainan kata. Baiklah, sampai disinilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.